Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda di program Dua Sisi yang malam hari ini spesial bertepatan dengan HUT RI ke-78 yang kami siarkan langsung dari depan gedung MPR DPR RI. Tepuk tangan dulu untuk Anda semua juga yang sudah hadir di sini, teman-teman mahasiswa. Ada teman-teman mahasiswa dari UIN, kemudian ada dari Mustopo dan juga dari Jayabaya yang cerah di belakang saya. Selamat malam semuanya. Oke, semangat semua untuk diskusi ya. Oke, saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu yang sudah hadir malam hari ini. Oke, saya balik kanan deh. Di sebelah sini warna merah, Bung Haris Azhar, aktivis HAM, selamat malam. Malam. Makasih loh udah datang. Saya dapat arahan karena TV One jadi pasti. Sama, merdeka hari ini. Bung Mardhani Alisera, selamat malam, politisi PKS. Halo Anggi, sehat semua. Alhamdulillah, yang sudah dalam waktu 1 jam nyampe ke sini, hebat luar biasa ya. Nggak pakai foreigner lagi. Dari Bekasi lagi. Bung Deddy Sitorus, politisi PD Perjuangan, selamat malam. Selamat malam semua. Prof. Henry Subiakto, pakar komunikasi politik dari Universitas Erlangga. Selamat malam, Prof. Paling jauh, selamat malam. Paling jauh ya, semuanya merah-merah karena hari ini bertepatan dengan HUT RI ke-78. Tepuk tangan sekali lagi untuk negara Republik Indonesia. Oke, ini kita 78 tahun sudah merdeka, tapi sebagian masyarakat merasa masih kurang merdeka dalam tanda kutip. Kurang merdeka berbicara, kurang merdeka dalam mengemukakan pendapat. Ini terlihat dari banyaknya atau beberapa masyarakat yang memberikan kritikan, kemudian memberikan masukan yang cukup pedas barangkali ya kepada pemerintah yang berakhir dengan tuntutan hukum atau jeratan hukum. Tapi yang menarik juga yang tidak kalah penting kemarin pada saat sidang MPR tahunan Presiden Joko Widodo menyampaikan satu hal yang menurut saya ini juga harus kita renungkan bersama-sama. Ketika Presiden menyebutkan, saya tahu kok saya sering dibilang bodoh, dibilang pelangak pelongo. Ini maaf ya, saya mengulang kembali pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Bagi Presiden secara pribadi tidak masalah. Cuman yang membuatnya sedih adalah bagaimana ini semua menunjukkan kurangnya budi pekerti luhur kita. Itu yang membuat Presiden sedih ketika masyarakat menyampaikan pendapatnya yang kemudian menjadikan kebebasan pendapat ini sebagai ajang untuk meluapkan kebencian, fitnah, dan lain-lain. Ini akan jadi pembahasan kita malam hari ini. Benarkah kita sudah merdeka bicara atau sebaliknya justru kebablasan ketika menyampaikan pendapat? Bersama saya, Dwi Anggia. Simbol kebebasan berpendapat itu adalah ketika setiap masyarakat bebas menyatakan pendapat tanpa harus khawatir atau was-was akan terjerat hukum kemudian. Tapi kemudian ini akan kembali dipertanyakan ketika kritik yang diberikan lebih bernada ke penghinaan mungkin, ke ujaran kebencian, untuk melampiaskan kedengkian kalau tadi Presiden menyebutkan dan juga fitnah. Nah, apakah batasannya dan benarkah kita sudah merdeka bicara atau justru sebaliknya? Saya langsung akan bertanya kepada Bung Haris Azhar yang beberapa waktu belakangan muncul di televisi tapi di ruang sidang ya. Oke, rutin ya. Gimana? Masih tetap akan memberikan kritikan? Ya kalau saya kasih kritik itu bukan karena ditekan atau tidak ditekan atau ada yang bayar enggak. Nah, karena memang singkat kata sudah pilihan apa yang saya kerjakan gitu ya selama 2 dekade lebih untuk kerja advokasi. Jadi saya mau tadi sembari jalan ke sini saya mengingat-ingat, menguji lagi gitu kenapa saya kritis, protes dalam sejumlah hal. Karena kritik itu kalau dalam hak asasi manusia dia kebebasan berekspresi yang terkoneksi dengan atau interrelated ya, terkait dengan hak-hak yang lain. Jadi kalau ada hak yang lain yang ditindas, dilupakan, saya terinspirasi juga misalnya dengan lukisannya Yayat Yatmaka. Dia bilang merdeka tapi ada yang dilukai, merdeka tapi ada yang berdarah, merdeka tapi ada yang menangis. Jadi kalau kita jadi bersuara karena ada sejumlah penderitaan, kesalahan, atau ada hak yang tidak terpenuhi. Oke. Nah itu satu. Yang kedua, maka kita bebas untuk melakukan advokasi, misalnya melaporkan, mengumpulkan bukti, kebebasan untuk mencari informasi, menyampaikan ke pihak-pihak tertentu. Termasuk juga menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat sebagai sebuah pembelajaran dan lain-lain. Tapi ketika sistem tidak berjalan dengan baik,
maka itu lama-lama dia menjadi modus berulang-ulang dan itu membahayakan karena menciptakan keresahan yang lebih meluas. Itu satu. Yang kedua dalam soal kebijakan publik atau dalam produk-produk legislasi, ini ada 2 anggota parlemen gitu ya. Itu juga potensi yang dilihat dan juga di situ ada partisipasi publik dalam proses legislasi. Yang itu juga haknya terpenuhi bagi masyarakat untuk disampaikan atau mencari ruang untuk menyampaikan itu. Nah, sampai di situ satu legitimate kebebasan berekspresi. Ya. Yang kedua, yang diperdebatkan orang kan bentuknya. Ya kan soal kadarnya, The sopan way they santun, deliver, tidak santun, cara tidak santun dan menyampaikannya, lain-lain. ya. Itu dalam perdebatan-perdebatan hak asasi manusia daripada sejumlah ahli, riset, memang tidak ada ukuran yang rigid. Tidak ada ukuran yang rigid. Nah, memang kemudian diuji argumentasi masing-masing pihak orang yang pro dan kontra untuk kembali membuktikan dan meyakinkan. Oke, maaf saya potong dulu. Dalam Ini- prakteknya di Indonesia, kalau saya mau mengatakan, nanti Prof. Henry mungkin agak berbeda, banyak kritik itu lebih dilihat sebagai hinaan. Ya kan, di perdebatan kita minggu lalu ada perdebatan soal bedanya kritik dan hinaan. Tapi kalau buat saya, kalau terkait dengan pejabat publik, terkait dengan kebijakan publik, terkait dengan kepentingan publik, saya agak ekstrim untuk mengatakan ya memang rezekinya dia untuk dikritik dengan Dikritik. cara yang sekejam-kejamnya. Secara sekejam-kejamnya Tapi- ini ukurannya apa nih? Kan Nah, tipis tar dulu, nih, tapi menghina masih ada atau lanjutan. enggak nih? Sekejam-kejamnya dalam artian begini, kritik itu akan indah bagi para orang-orang yang suka karena memang ada kaitan dengan darah dan keringat atau penderitaannya. Dengan kepentingannya. Tapi kalau oke. kritik yang kejam tidak terkait dengan penderitaan, tidak terkait dengan situasi atau bahasa akademiknya tidak terkait dengan data, maka kritik yang kejam itu akan dihujat rame-rame. Bukan oleh si pejabat publiknya, tapi masyarakat yang nanti akan bilang, emang begitu ya? Enggak juga. Jadi memang ada pengadilan publik yang akan nanti menguji dengan cara kebebasan berargumentasi lagi, berekspresi lagi. Gitu. Oke, Prof. Henry mungkin boleh ditanggapi. Ada pengadilan publik yang akan menilai ini kritik ini akan tepat atau enggak, menghina atau enggak. Tapi kemudian perlu dicermati juga omongan Presiden. Presidennya sebenarnya nggak apa-apa, tapi dia sedih nih karena ukuran kritik ini pada akhirnya menjadi tempat untuk melampiaskan kedengkian, kebencian, bahkan fitnah begitu, Prof. Ya, sebenarnya kan sekarang ini semua orang itu punya kesempatan dan kemudahan untuk berbicara dan berkomunikasi. Kalau dulu orang mau mengkritik pemerintah itu lewat media massa. Media massa itu sulit, harus lewat gatekeeper kan, lewat apa itu yang namanya katakanlah redaktur dan lain-lain. Sulit lah masuk media massa. Sekarang semua masyarakat punya media kok. Media sosial yang bebas banget, luas jangkauannya, iya. Nggak perlu ada ketakutan bahwa ini nanti akan diseleksi sama redaktur dan sebagainya. Kan begitu kan, artinya sekarang semua orang punya, bahkan ini se-Indonesia ini dengan karena pembangunan infrastruktur, sekarang sekitar 191 juta pengguna media sosial yang aktif di Indonesia. Bayangkan, artinya apa? Yang nyerang itu tidak hanya nyerang presiden, memang presiden diserang. Tapi anggota DPR juga diserang, bahkan TV One juga kadang-kadang diserang, dikritik. Bisa semua orang. Pertanyaannya, Prof, tapi apa benar mereka mengkritik tanpa rasa takut, bebas-bebasnya kalau Anda melihatnya? Ya memang kadangkala terjadi saling saling kontrol ya, terutama ketika tadi dikatakan kebencian sebagai ajang kebencian. Kebencian itu kadang-kadang tidak selalu hanya pada pemerintah, tapi pada figur-figur yang ada di situ. Sehingga konflik itu kadang-kadang terjadi Antar masyarakat jadinya, tidak hanya Saya dengan kebetulan pemerintah. seringkali advokasi ya, sampai Aceh, sampai kemudian di Medan, kemarin baru saja Bogor, itu konflik antar masyarakat. Memang masyarakatnya ada yang punya kekuasaan dengan yang tidak. Ada yang punya relasi dengan Oke, polisi justru- atau dengan penegak hukum, dengan yang tidak. Biasanya seperti itu. Oke, ini menarik nih. Ada justru konfliknya terjadi antar masyarakat nih, kritikannya itu. Bahkan ada yang punya banyak relasi juga. dengan penegak hukum. Bagaimana itu menghadapi ini? Tapi nanti kita Iya, iya. jeda dulu sejenak. Kita akan kembali usai jeda saat lagi di Dua Sisi.